Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal ngupas soal momen krusial nih. Momen yang seringkali jadi penentu. Kesan pertama. Gimana caranya biar kesan pertama Anda tuh bukan cuma baik, tapi karismatik. Iya betul, sumber kita kali ini bab 7 dari buku The Charisma Myth karya Olivia Fox Cabane. Bab ini spesifik banget ngebahas seni dan sains di balik kesan pertama yang memukau gitu. Momen singkat tapi dampaknya bisa panjang. Oke, jadi misi kita sekarang bukan cuma ngasih tahu caranya, tapi ngebongkar kenapa sih bisa begitu, kenapa kesan pertama nempel banget, dan gimana kita bisa secara sadar gitu ya, mengendalikannya. Kita lihat nanti peran penampilan, jabatan tangan, sampai cara ngomong dari detik pertama. Anda mungkin kaget nanti, penilaian itu terjadi cepat banget, dalam hitungan detik, dan susah banget diubahnya. Ekonom John Kenneth Galbraith pernah bilang, kalau disuruh milih antara ubah pikiran atau cari bukti nggak perlu ubah pikiran, hampir semua orang sibuk cari bukti pembenaran. Jadi kayak kita udah punya cap duluan ya? Persis, ini nunjukin betapa kuatnya cengkeraman kesan pertama itu. Intinya, kalau Anda paham ini, Anda bisa kayak ngasih bukti positif duluan gitu. Oke, menarik. Mari kita bedah lebih dalam lagi. Kenapa sih detik-detik awal ini sepenting itu? Tadi disinggung, terbentuknya cepet banget, terus nempel. Ada dua alasan utama sih. Pertama, yaitu tadi, bias konfirmasi. Begitu kita punya opini awal, otak kita tuh otomatis nyari pembenaran. Yang cocok sama opini awal kita, itu yang kita lihat. Yang nggak cocok, ya cenderung diabaikan. Otak kita agak malas evaluasi ulang. Sebaliknya, kalau udah negatif, kayak mulai lari dari posisi minus ya, butuh usaha ekstra buat ngembalikinnya. Tepat sekali. Nah, alasan kedua, riset. Kayak dari University of Texas, nunjukin kesan awal itu seringkali ada inti kebenarannya, kernel of truth. Oh iya, maksudnya gimana tuh? Kita ternyata cukup akurat loh nebak beberapa sifat kepribadian orang cuma dari lihat fotonya aja. Serius? Cuma dari foto? Iya, ini nunjukin ada semacam kemampuan naluriah kita buat ngebaca orang lain dengan cepat. Wah, ini berarti kesan pertama yang bagus itu bener-bener kayak dapat angin buritan ya buat interaksi selanjutnya. Makanya di buku ini ada saran praktis yang bagus banget. Katanya, kalaupun Anda telat rapat nih, jangan langsung nyelonong masuk. Iya, itu penting. Ambil waktu 30 detik di luar, tenangin diri, atur napas, generin postur. Sebentar doang, tapi efeknya bisa gede banget. Betul. Investasi 30 detik yang sangat berharga. Nah, dan tanpa kita sadari ya, kita tuh ngevaluasi orang dalam urutan tertentu pas pertama ketemu. Urutan gimana tuh? Dimulai dari penampilan keseluruhan. Cara dia bawa diri, pakaiannya gimana, itu yang pertama kali scan. Oke, penampilan dulu. Terus? Nah, kalau ada kontak fisik, jabatan tangan jadi titik evaluasi berikutnya. Sentuhan pertama ini, bisa signifikan banget rasanya. Sentuhan ya, baru setelah itu omongannya. Betul. Baru deh isi percakapan dan cara dia nyampainya jadi perhatian. Jadi, penampilan sama jabatan tangan itu kayak gerbang awal gitu. Sebelum orang beneran dengerin kata-kata Anda. Masuk akal. Dan semua ini katanya ada satu prinsip psikologis dasar ya, soal kita suka sama yang mirip kita. Iya, itu dia. Kita cenderung suka sama orang yang mirip kita. Ini insting kesukuan purba kita. Secara nggak sadar, kita nyari tanda ini satu geng bukan? Aman nggak nih orang? Paham prinsip ini aja udah kunci awal buat bangun kesan positif. Persis, kesamaan itu kan bisa macam-macam ya, termasuk penampilan. Nah, kita mulai dari situ deh. Boleh. Soal penampilan nih. Ini kan bukan cuma gaya-gayaan ya, tapi kayak bahasa gitu. Coba bayangin aja, presiden pidato kenegaraan pakai jubah mandi. Aneh banget kan? Iya, jelas aneh. Padahal pesannya mungkin sama, tapi gara-gara kostumnya salah, penerimaannya bisa beda total. Ada cerita tuh, manajer di Denmark, dia ngerasa omongannya lebih didengerin pas pakai baju formal dibanding pas kasual. Di kantor yang sama loh. Dan itu bukan cuma perasaan dia aja. Ada risetnya, dari tahun 70-an malah. Oh ya? Gimana tuh risetnya? Peneliti minta uang receh ke mahasiswa di kampus. Kadang penelitinya dandan gaya hippie, kadang dandan rapi. Hasilnya? Gimana? Mahasiswa tuh 2 kali lipat lebih mau ngasih ke peneliti yang gayanya sama kayak mereka. Hippie ngasih ke hippie, yang rapi ngasih ke yang rapi. Wah,
Kuat banget ya efek identifikasi suku lewat pakaian ini? Banget. Bukti nyata. Bahkan American Express aja ngalamin kan? Oh iya, yang soal jualan ke mahasiswa itu ya? Betul. Mereka baru sukses jualan kartu kredit ke mahasiswa setelah mereka rekrut mahasiswa asli buat jadi salesnya. Prinsip satu suku ini beneran ngaruh. Oke, jadi kiat praktisnya gimana nih soal penampilan? Kalau kita mau bikin orang lain nyaman gitu. Nah, kalau tujuannya bikin nyaman dan nyambung, coba deh sesuaikan gaya Anda sama pakaian suku mereka. Kayak saran IBM dulu ke salesnya. Mau ketemu klien korporat, ya pakai jas biru navy. Adaptasi, itu penting. Tapi kalau tujuannya bukan cuma nyaman, tapi kita pengen agak mengesankan atau nunjukin status gitu. Beda dong strateginya. Sedikit beda. Caranya, pilih opsi pakaian yang ada di ujung atas dari kisaran gaya yang diterima di lingkungan itu. Contohnya, Misal, kalau lingkungannya kasual bisnis, ya mungkin Anda pakai setelan yang rapi tapi tetap modern. Jangan yang terlalu kaku juga. Kuncinya, jangan sampai saltum alias salah kostum atau terlalu keluar dari norma suku di situ. jadi intinya riset kecil-kecilan dulu soal dress code atau kebiasaan di tempat itu penting banget ya. Bukan cuma sopan santun, tapi ini strategi karisma. Tepat. Nah, setelah penampilan, kita masuk ke jabat tangan. Ini sering dianggap remeh ya, padahal. Krusial banget ya katanya. Banget. Apalagi kalau Anda mau nunjukin karisma otoritas. Jabat tangan itu soal bangun dan nunjukin kepercayaan. Sentuhan singkat ini dampaknya bisa lebih gede dari setelan mahal yang Anda pakai. Luar biasa kan? Berapa banyak info tersampaikan dari sentuhan doang? Masalahnya, seringkali kita nggak sadar kalau jabat tangan kita tuh aneh atau nggak pas. Di buku ini disebut beberapa kesalahan umum ya. Iya, banyak. Ada yang kayak merumuhkan tulang, keras banget. Ada yang lemes kayak ikan mati, nggak ada tenaganya. Iya, iya. Ada juga yang telapak tangan yang ngadep ke bawah, kayak mau ngontrol. Atau sebaliknya, ngadep ke atas kayak memohon. Atau malah cuma jepit ujung jari aja. Banyak juga ya jebakannya. Intinya hindari yang bikin nggak nyaman atau canggun gitu ya. Betul, jabat tangan yang salah itu bisa langsung bikin poin karisma Anda turun drastis. Bahkan sebelum ngomong apa-apa. Nggak ribet nggak sih? Sebenarnya, daripada ngapalin 10 langkah, mending pahami prinsipnya aja. Ada 3 fase utama. Oke, apa aja tuh fasenya? Pertama, persiapan. Ini penting. Jauh sebelum momen jabat tangan, pastiin tangan kanan Anda bebas. Pindahin barang ke tangan kiri. Terus kalau lagi pegang minuman dingin, jangan di tangan kanan. Biar gak basah atau dingin pas salaman. Oke, persiapan, siap. Fase kedua. Kedua, sikap dan pendekatan. Kalau lagi duduk, usahakan berdiri. Hadapi orang itu lurus, jangan nyamping. Kasih kontak mata yang cukup, senyum singkat tapi tulus. Dan penting nih, posisi tangan pas ngulur tuh vertikal, jempol ke atas. Ini nunjukkan kesetaraan, bukan dominan, telapak ke bawah, atau submisif, telapak ke atas. Oke, persiapan, sikap, fase ketiga. Kontaknya. Nah, ini intinya. Pastikan ada kontak web to web. Apa itu? Pangkal antara ibu jari dan telunjuk Anda ketemu sama bagian yang sama di tangan dia. Ini penting buat rasa nyambung. Oh, bagian itu ya. Iya. Terus, telapak tangan ketemu rata. Jangan melengkung kayak mau nyakar. Lingkarkan jari Anda dengan pas, kayak memeluk tangan dia gitu. Tekanannya gimana? Sesuaikan. Ikuti tekanan dia, jangan terlalu keras atau terlalu lemas. Goyangkan beberapa kali dari siku, ya bukan dari pergelangan tangan. Oke. Terus tahan sebentar kalau mau kasih kesan hangat ya. Bisa. Kalau mau nunjukin kehangatan ekstra, tahan sedikit lebih lama baru lepasin pelan-pelan. Oke, jadi intinya persiapan, kesetaraan pas ngulurin tangan, terus koneksi web to web, dan tekanan yang pas ya. Lebih gampang diingat gitu sih. Betul. Dan ini beneran perlu dilatih loh. Coba deh minta masukan jujur dari teman atau keluarga. Salaman gue gimana rasanya? Udah pas belum gitu? Ide bagus tuh, minta feedback jujur. Oke, penampilan udah, jabat tangan mantap. Sekarang saatnya ngobrol. Gimana mulai percakapan yang karismatik, apalagi sama orang baru? Ada cara gampang dan efektif. Kasih pujian tulus. Tapi bukan pujian umum ya. Puji sesuatu yang spesifik tentang mereka. Yang kelihatan itu pilihan personal dia. Misalnya, wah jam tangan Anda keren banget. Atau, syalnya bagus ya, warnanya cocok.
Oke, puji sesuatu yang personal. Tapi biar nggak berhenti di situ aja gimana? Biar jadi obrolan. Nah, lanjutin pakai pertanyaan terbuka yang ngundang cerita. Contohnya habis puji jam tangan tadi, bisa tanya, wah modelnya unik, ada cerita menarik di baliknya? Kata cerita itu punya daya tarik emosional tersendiri, bikin orang pengen berbagi. Oh, kata cerita ya kuncinya, menarik. Ada cara lain nggak selain pujian buat mulai? Ada pertanyaan klasik tapi selalu berhasil. Anda asalnya dari mana? Apapun jawabannya, itu pasti buka pintu obrolan. Terus lanjutannya? Lanjutin dengan, oh dari sana, gimana rasanya tumbuh besar di sana? Biasanya orang senang kok cerita soal kampung halamannya, apalagi kalau tempatnya nggak banyak yang tahu. Sip, sip. Jadi kuncinya emang di pertanyaan terbuka ya, yang nggak bisa dijawab cuma ya atau enggak. Kayak tadi, apa yang bawa Anda ke acara ini gitu. Betul. Dan satu lagi, jaga topiknya positif. Sebisa mungkin hindari ngeluh atau ngomongin hal negatif di awal. Kenapa tuh? Ingat prinsip asosiasi. Orang itu secara nggak sadar bakal ngaitin Anda sama perasaan yang Anda timbulkan di diri mereka. Kalau obrolannya positif, bikin mereka senang, merasa didengerin, nah mereka bakal asosiasiin perasaan enak itu ke Anda. Masuk akal banget. Dan yang paling penting nih kayaknya, bikin obrolan ini soal mereka, bukan soal kita ya. Buku ini nyaranin teknik bounce back. Gimana tuh? Teknik bounce back itu simple sebenarnya. Jadi pas Anda ditanya soal diri Anda, jawab aja singkat. Kasih fakta dikit, mungkin tambahin sentuhan personal seuprit. Terus segera lempar lagi fokusnya ke mereka. Misalnya, saya gabung proyek ini karena kasih alasan singkat. Kalau Anda sendiri, apa nih yang paling menarik perhatian Anda di acara ini? Oh, jadi jawab sedikit, terus langsung tanya balik ke dia ya? Ya, kuncinya pakai kata Anda jauh lebih sering daripada kata saya. Benjamin Disraeli, PM Inggris yang terkenal karismatik itu, benar banget pas bilang, bicaralah pada seseorang tentang dirinya sendiri dan dia akan mendengarkan berjam-jam. Wah, itu nasihat emas sih. Oke, anggaplah obrolan udah enak nih. Terus gimana cara pamitnya biar tetap elegan? Kesan terakhir kan penting juga ya? Penting banget. Sama pentingnya kayak kesan pertama. Jangan nunggu obrolan jadi garing atau udah nggak tahu mau ngomong apa baru cabut. Justru pas lagi enak-enaknya, lagi anget-angetnya, itu waktu terbaik buat mundur. Tapi ninggalin kesan positif. Apalagi kalau Anda berhasil jadi karismatik, orang biasanya malah jadi pengen nahan Anda lebih lama. Oke, terus gimana caranya pamit kalau kita bukan panitia acara gitu, yang punya alasan jelas buat keliling? Ada cara yang elegan banget. Tawarkan sesuatu yang bernilai sebelum Anda pamit. Jadi ada alasan logis buat mengakhiri. Nawarin apa tuh contohnya? Bisa macam-macam, bisa informasi, misalnya, oh Anda tertarik soal X ya, saya ada artikel bagus nih, nanti saya kirim linknya deh. Bisa juga koneksi, wah Anda harus kenalan sama teman saya, si A nih, bidangnya mirip banget, mau saya kenalin nanti. Atau visibilitas, organisasi kami lagi cari pembicara soal Y, kayaknya Anda cocok nih, tertarik nggak? Atau malah pengakuan. Cerita Anda soal Z tadi inspiratif banget. Anda cocok loh dinominasiin buat penghargaan ini. Wah, cerdas banget. Jadi kita ngasih oleh-oleh dulu sebelum pergi ya. Kesannya jadi ngebantu bukan ninggalin gitu aja. Persis. Jadi alurnya gini, tunggu lawan bicara selesai ngomong, terus Anda sambung. Wah, menarik banget cerita Anda soal tantangan proyek itu. Saya jadi ingat ada situs web yang ngebahas solusi mirip. Boleh minta kartu namanya, nanti saya kirimin tautannya. Oke, dapat kartu nama. Nah, setelah dapat kartu nama, itu udah jadi sinyal alami buat pamit. Anda bisa bilang, oke, nanti saya kirim ya. Senang ngobrol sama Anda, terus pergi. Kesannya positif banget kan? Iya ya, mules banget caranya. Nah, kalau situasinya beda dikit, misalnya kita mau nyelamatin temen dari obrolan yang kurang enak, atau kita sendiri mau misah dari grup, gimana tuh etiketnya biar tetap baik? Ada aturan mainnya. Fokuskan kehangatan dan perhatian Anda kontak mata, senyum tulus, itu ke orang atau orang-orang yang ditinggalkan. Bukan ke orang yang kita ajak pergi. Bukan, justru ke yang ditinggal. Tunjukin rasa hormat ke mereka. Bilang sesuatu kayak, senang ngobrol sama kalian ya, sebelum Anda nalik teman Anda atau pamit dari grup. Ini penting buat meminimalkan perasaan diabaikan atau nggak dianggap.
Jadi kesan baik Anda tetap terjaga di mata semua orang. Paham. Jadi fokus ke yang ditinggal ya. Oke, jadi itu tadi ya, beberapa elemen kunci dari bab 7, The Charisma Myth, buat bikin kesan pertama yang, wah, karismatik. Mulai dari sadar pentingnya detik-detik awal itu, terus perhatiin penampilan biar sesuku atau pas sama konteksnya, pahami prinsip jabat tangan yang efektif, sampai nguasain seni mulai dan nutup obrolan dengan anggun. Nah, sekarang pertanyaan refleksi buat Anda yang dengerin nih. Dari semua kiat praktis tadi, mana yang paling klik atau paling nempel buat Anda? Mungkin ada satu aspek entah penampilan, jabat tangan, atau cara nanya yang rasanya paling pengen Anda perbaiki atau coba deh. Gimana Anda bisa mulai terapin itu di pertemuan berikutnya? Mungkin malah hari ini. Ingat ya, buku ini nekenin banget. Karisma itu bukan bakat kok, tapi keterampilan, bisa dipelajari, bisa dilatih. Iya betul. Dan sebagai penutup nih, coba deh pikirin ini. Dengan kesadaran baru soal kekuatan psikologis di balik kesan pertama ini, gimana itu bakal ngubah cara Anda siapin diri sebelum ketemu orang baru? Apa Anda bakal jadi lebih memperhatiin detail penampilan? Atau mungkin beneran mau latihan prinsip jabatan tangan tadi sama teman? Coba deh tantang diri Anda minggu ini, pilih aja satu teknik spesifik dari yang kita bahas, mungkin coba pertanyaan pembuka, apa cerita di baliknya? Atau fokus pakai teknik bounce back pas ngobrol, terus amati deh, ada bedanya nggak? Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.